Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam zona waktu seluruh Indonesia. Ya, selamat datang mahasiswi kebidanan Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung dan juga untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi kesehatan di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual. Baik, kali ini adalah pertemuan kita melanjutkan pembahasan dari farmakologi yang kali ini membahas tentang obat yang berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui atau pregnancy di situ dan semasa reproduksi. Pada pertemuan ini saya akan membagi ke dalam dua bagian karena pembahasannya akan sangat panjang sehingga bisa ditonton dengan waktu yang dibagi-bagi. Anda dapat menontonnya ketika pagi, siang, sore, atau malam, terserah Anda. Dan jika tidak ingin menontonnya, juga tidak apa. Terserah Anda. Jika bermanfaat, disimpan. Jika tidak bermanfaat, juga tidak apa-apa. Selamat menyaksikan kuliah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan drugs in pregnancy atau obat-obat yang berkaitan dengan ibu yang sedang hamil ya dan menyusui. Di sini bisa kita lihat ketika ada wanita muda, di sini ibu muda sedang hamil besar, lalu sebentar lagi dia akan melahirkan anak. Dan ini penting untuk mahasiswa kebidanan untuk memahami obat-obat tentang kehamilan ya, yang berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui. Karena apa? Karena bisa menyebabkan kematian untuk si calon bayi kalau kita salah kasih obat. Atau juga bisa berdampak pada kesehatan ibu yang mengandung calon bayi itu. Baik, sebagai pengenalan bahwa penggunaan obat selama masa pregnancy atau kehamilan itu sangat complicated ya. Karena apa? Karena berpotensial dapat mengganggu atau mempengaruhi pertumbuhan janin. Di sini dikatakan sebagai fetus. Dan dia tentunya obat-obat selama kehamilan dapat berpengaruh terhadap fisiologi dari sang ibu atau maternal fisiologinya. Ya, itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama kehamilan ya. Dan penelitian-penelitian yang ada juga mengalami kesulitan dalam mendalami tingkatan pada kehamilan dan menyusui ini. Jadi key points yang kita dapatkan bahwa ada potensial efek yang berbahaya terhadap pertumbuhan janin ya ketika adanya aplikasi dari obat selama kehamilan. Dikarenakan adanya variasi perbedaan di manusia ya, sehingga efek terhadap janin ya, efek negatif terhadap janin itu akan sangat sulit sekali diprediksi. Oleh karenanya harus hati-hati. Dan obat-obat selama kehamilan itu akan mempengaruhi fisiologi maternal. Dan perlu dicatat pula bahwa terdapat banyak kekurangan dan kesulitan dalam penelitian di area ini. Maksudnya obat-obat penelitian selama ibu hamil ataupun menyusui. Sehingga kita harusnya berasumsi bahwa semua obat itu adalah berbahaya, harmful, mempunyai potensi yang berbahaya sampai sebelum dibuktikan dengan pasti dengan penelitian. Oke, apa bentuk keberbahayaan dari obat atau harmful effects on the fetus ya pada janin? Kita lihat di sini ada ibu-ibu hamil yang sedang merokok. Nah, tentunya akan sangat berbahaya sekali ya. Jadi karena banyak pengalaman dari banyak obat ya, penelitian yang masih sangat sedikit sekali dan terbatas. Seperti prinsip awal tadi, kita harus mengasumsikan bahwa semua obat adalah berpotensial berbahaya. Nah, di sini contohnya ya, ada ibu sedang merokok ya. Dikatakan bahwa di sini social drugs, yang termasuk social drugs tanda kutip ada alkohol dan cigarette smoking, itu akan sangat membahayakan terhadap
calon bayi ya. Bahkan ketika dia mengalami masa perkembangan di sini ya, ketika ibu merokok di sini, menghisap, dia menangis sebenarnya di sini. Jadi hati-hati kalau adik-adik, terutama wanita yang punya hobi merokok, dihentikanlah ketika nanti hamil. Dan ketika nanti punya pasien harus dinasihati ya, supaya bayi yang dilahirkan bisa sehat dan normal. Nah, di plasenta, jadi maternal blood itu terpisah dengan fetal blood. Jadi darah yang berkaitan dengan darah janin dengan darah sang ibu itu akan terpisah dia dengan suatu membran selular. Nah, di sini nanti akan ada digambarkan. Akan terpisah dengan apa? Membran selular. Jadi kebanyakan obat yang bisa masuk menembus plasenta adalah dengan bobot molekul yang kurang dari 1000. Dan biasanya mekanisme obat masuknya itu adalah dengan cara difusi pasif dengan adanya perbedaan gradien konsentrasi. Nah, apa itu Pak difusi pasif? Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk transfer obat. Ada juga nanti berkembang menjadi transport aktif. Apa itu lagi Pak transport aktif? Nah, untuk tahu lebih dalam itu nanti bisa ikut ya dalam channel saya di sini, nanti bisa lihat di channel saya. Nanti ada beberapa penjelasan tentang transport obat itu apa. Jadi ada difusi pasif, transport aktif, ada difusi terfasilitasi. Nah, intinya jalannya obat lah kalau kayak gitu ya, kalau mudah dipahami ya. Itu orang-orang farmasi ya biasanya mendalaminya. Nah, kemudian kecepatan difusi obat itu akan bergantung sekali sama obat jumlah konsentrasi obat bebas yang ada. Nah, konsentrasi obat bebas itu apa? Yang tidak terikat pada protein plasma sang ibu dalam hal ini kita. Kemudian yang berpengaruh terhadap transport dari obat menembus membran plasenta adalah sifat obat yang larut dalam lemak, atau di sini dikatakan lipid solubility of the drug. Nah, ini akan menentukan derajat ionisasi dari obat ya. Semakin dia tak terionisasi, maka dia akan lipid solubility. Dia akan mudah terdifusi menembus membran. Kemudian placental function is also modified by change in blood flow. Jadi fungsi dari plasenta akan mudah sekali termodifikasi dengan adanya perubahan aliran darah. Dan obat ternyata ada yang bisa menurunkan aliran darah plasenta dan berpengaruh terhadap berat kelahiran sang anak. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah bentuk dari bagaimana obat menembus ke plasenta ya. Di sini adalah aliran darah dari maternal blood space masuk ke fetal blood space. Nah, obat yang bobot molekulnya kurang dari 1000 di sini ya akan menembus sawar darah, istilahnya sawar plasenta ini dengan difusi pasif. Di sini ada transfer aktif. Nah, di sini ya. Nah, ini bergerak berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi. Gimana obat yang beratnya lebih dari 1000 juga sama ya. Tapi tentunya lebih lama ya. Difusi pasif atau transfer aktif. Dia akan disesuaikan dengan bentuk molekulnya. Apakah terionisasi atau tidak terionisasi. Ini adalah rangkuman dari placental transfer of drugs from mother to fetus. Jadi, obat yang diminum oleh sang ibu akan bisa berpengaruh menembus ke fetus janin ya melalui plasenta. Oke, lanjut. Jadi ada obat-obat tadi yang bisa menurunkan berat dari bayi. Itu contohnya golongan atenolol ya. Sering digunakan di dalam kehamilan dia untuk menurunkan tensi. Tapi ternyata berefek negatif juga. Dan ini adalah contoh gambaran dari pertumbuhan janinnya. Jadi 8 sampai 40 minggu. 40 minggu ini berarti 10 bulan ya. 10 bulan melahirkan. Di sini bisa dilihat bahwa ada embryo stage sampai dengan 8 weeks atau 8 minggu, dan setelah itu akan berkembang menuju fetus stage ya at 12 weeks atau 12 minggu sampai ke 40 minggu. Di sini adalah perkembangan penyempurnaan pembentukan organ dan bayi. Nah, human placenta mempunyai
mempunyai banyak berbagai macam enzim yang dia terlibat di dalam metabolisme steroid. Nah, metabolisme steroid endogen. Tapi juga dia berkontribusi dalam metabolisme obat maupun pada fase clearance-nya. Jadi penting sekali fungsi plasenta yang diciptakan oleh sang kuasa untuk menolong sang jabang bayi. Sehingga kita harus memperhatikan obat-obat yang berada di dalam masa perkembangan ini ya. Karena akan berdampak sekali pada kesempurnaan dari pembentukan embrionya. Early in embryonic development. Nah, jadi pada tahap perkembangan awal embrionik, substansi-substansi eksogen yang dari luar terakumulasi dalam neuroectoderm. Fetal blood-brain barrier is not developed until the second half of pregnancy. Jadi sawar fetal barrier tadi ya yang menuju plasenta tadi antara blood maternal sama fetal blood ya, dia tidak berkembang sampai second half of pregnancy, itu fase kedua, dianggap sebagai trimester kedua biasanya dari kehamilan. Dan ini juga sama seperti halnya pada central nervous system dari si fetus itu. Nah, jadi kesempurnaannya adalah setelah second half of pregnancy, trimester kedua. Nah, sehingga harus hati-hati sekali ketika mengaplikasikan obat ke ibu yang sedang hamil. Nah, pada dasarnya kehamilan itu mempunyai beberapa tahapan, yaitu the state of gestation ya. Dan the state of gestation, tahapan kehamilan itu mempengaruhi efek obat di fetus. Tahapan kehamilan itu apa aja? Dia ada fertilizations and implantations, itu yang berlangsung selama 17 hari. Kemudian ada the organogenesis atau embryonic stage, itu 17 sampai 57 hari atau mendekati 3 bulan. Dan yang terakhir ada the photogenic stage and delivery. Photogenic adalah pembentukan fetus ya, penyempurnaan, dan delivery adalah kondisi persalinan itu sendiri. Jadi key points-nya adalah cellular membrane itu membatasi dari maternal and fetal blood yang tadi kita dapatkan. Kemudian banyak obat yang dapat masuk ke dalam plasenta dengan difusi pasif. Kemudian fungsi plasenta itu dapat dimodifikasi dengan aliran darah, ya, perubahan aliran darah yang terjadi. Kemudian key points yang kita dapatkan adalah di plasenta itu banyak sekali enzim yang berperan ternyata terhadap metabolisme steroid endogen dan juga metabolisme obat. Nah, ini adalah key points fase awal tadi. Nah, itu tadi adalah stage of stage of gestations atau tahapan dari kehamilan. Pertama adalah fertilizations and implantations, yang tentunya dia telah pelajari ketika ovarium ini mengeluarkan ovum, dia akan terbuahi oleh sperma yang masuk ya. Terjadilah fertilisasi, kemudian akan berkembang, terus berubah, dia mengalami perkembangan pembelahan sel, kemudian melalui 2 stage, 4 stage, 8 cell stage, dan berubah menjadi blastosit. Kemudian dia akan menempel implan di endometrium. Nah, yang kemudian akan terjadi kehamilan terus ya. Nah, di sini dikatakan bahwa animal studies suggest that interference with the fetus before 17 day gestation bisa menyebabkan aborsi. Ini pada pembelajaran dari animal itu hewan. Jadi gangguan pada hewan di penelitiannya ya, ketika ada gangguan pada fetus sebelum 17 hari dari kehamilan itu bisa menyebabkan aborsi. Nah, jika kehamilan itu dilanjutkan tentunya akan berbahaya. Sehingga ketika ada terjadi gangguan, nah ini yang sering terjadi nih, keguguran kayak gitu, karena ada gangguannya. Tentunya ada faktor-faktor lain. Apakah faktor dari hewan bisa disamakan? Mana jawabannya? Nah, kita lihat dulu. Pada tahap selanjutnya, organogenesis atau embryonic stage ya, fetus itu berubah, dia membentuk organ-organ yang utama.
menjadi lebih sempurna. Dan ini pada tahapan ini adalah periode kritis terjadinya teratogenesis. Apa itu teratogenesis? Teratogenesis itu dari bahasa Yunani itu seperti monster ya, intinya menjadi kerusakan pada janinnya, pada embrionya, kerusakan pada embrionya. Nah, teratogen itu bisa dari obat kebanyakan dari obat, bisa juga ya dari zat-zat kimia lainnya, tapi yang kita teliti di sini, kita pelajari adalah obat. Teratogens atau zat-zat yang menyebabkan kerusakan pada embrio itu bisa menyebabkan abnormalitas perkembangan embrio. Nah, ini tentunya berbahaya sekali dan bisa menyebabkan cacat ya. Cacat seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Adalah contoh obatnya adalah thalidomid. Dia bisa menyebabkan cacat dari janin itu. Ketika dia terus dipaksakan lahirlah bayi itu dalam cacat. Obat-obat yang lain pun bisa, tapi ya harus diteliti dulu, makanya harus hati-hati. Apa aja obat lain yang bisa mempengaruhi dari kondisi embrio? Yaitu obat-obat yang bisa menyebabkan teratogens ada di sini terangkum. Nah, ini ada banyak. Ada thalidomid tadi, cytotoxic agents, ada alkohol ya, bahaya kalau sering minum alkohol. Ada warfarin, antikoagulan dia, kemudian ada retinoid, ada ribavirin, lithium sebagai mood stabilizers, ada progesteron, hormon ya, ethylstilbestrol dan lain-lain yang bisa dibaca di sini. Pada kasus dulu, thalidomid itu memang seperti yang sudah diceritakan di pertemuan sebelumnya digunakan untuk morning sickness, dan dia ternyata bisa menyebabkan teratogen hanya dalam 4-7 minggu dari kehamilan. Sangat cepat sekali, itulah bahaya obat. Meskipun dia sudah dirilis, belum tentu dia aman setelah bertahun-tahun. Biasanya setelah lama baru ketahuan. Disitulah diperlukan pentingnya penelitian, baik itu para dosen, baik itu para peneliti, baik itu maupun dari pihak pemerintah atau swasta juga bisa. Lanjut ke tahap photogenic states dari perkembangan, kita perlu tahu bahwa di tahap-tahapan inilah akan berpengaruh obat-obatan selama ibu itu hamil atau dia sambil menyusui. Ya. Jadi pada tahap ini terjadi fetus ya. Fetus akan mengalami perkembangan lebih lanjut dan menjadi lebih pendewasaan organnya yang terbentuk. Ini jadi di sini akan menjadi lebih sempurna. Tentunya harus hati-hati lagi. Karena dia masih kecil, jadi dia harus diperlakukan dengan istimewa ya. Ini adalah cikal bakal kehidupan. Apa saja obat-obat yang berpengaruh di sini sudah terdaftar yang saya bold merah. Yaitu contohnya obat golongan ACE inhibitors dan angiotensin receptor blockers. Contohnya apa ACE inhibitor? Ada nanti bisa di internet, captopril kayak gitu-gitu. Kemudian angiotensin receptor blocker atau beta blocker. Ya, nanti bisa dilihat juga ada valsartan di sana. Dia bisa menyebabkan fetal dan neonatal renal dysfunction. Kemudian drug used to treat maternal hyperthyroid. Dia bisa menyebabkan fetal dan neonatal hipotiroid. Kemudian antibiotik tetrasikin bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang pada fetal dan bisa menyebabkan staining pada gigi. Kemudian golongan aminoglykosid bisa menyebabkan kerusakan pada sarafan fetal. Kemudian golongan opioid dan kokain juga bisa menyebabkan ketergantungan pada obat ya. Kemudian warfarin bisa menyebabkan perdarahan pada intracerebral fetal. Nah, ini adalah salah satu contoh indomethacin, obat yang harus disupervisi oleh dokter spesialis untuk bisa membantu nutup secara paten dari ductus arterius ya pada prematur infans. Ini perlu pengawasan juga karena bisa berbahaya. Kemudian beberapa hormon juga bisa menyebabkan malah perubahan atau virilizations atau feminizations. Jadi feminization itu yang dari maskulin jadi feminim, atau virilization dari feminim jadi maskulin. Nah, ini yang bisa menyebabkan terkadang kenapa teman kita kok gini ya Pak? Kok dia laki-laki agak bencong gitu ya. Yang perempuan agak maskulin. Nah, hati-hati ibunya.
ibunya minum obat apa dulu, sering minum obat hormon apa-apa selama hamil. Nah itu hati-hati. Dan ini adalah tugas siapa? Tugas tenaga kesehatan. Tugas siapa lagi yang lebih dekat? Tugas bidan, ya, tugas dokter, tugas apoteker, semuanya bertanggung jawab. Selain faktor-faktor lain, jadi obat sangat berpengaruh. Kemudian ada antikonvulsans juga bisa berpengaruh terhadap gangguan mental. Ini sangat penting. Ya. Kemudian obat sitotoksik juga bisa berpengaruh terhadap retardasi pertumbuhan intrauterin dan matinya bayi itu. Jadi harus diperhatikan pada tahap fetogenic stage. Jangan gunakan obat-obat ini. Kalau digunakan harus dalam pengawasan. Dan pada tahap persalinan sendiri biasanya digunakan petidin ini sebagai analgesik, tapi dia bisa menyebabkan gangguan depresi pernapasan dan biasanya diatasi dengan naloxon. Kalau di rumah sakit nanti, misalnya bidan-bidan nanti sudah di ruangan operasi, nah akan berhadapan dengan obat-obat ini, petidin injeksi. Nah, ada naloxon juga sebagai antagonis opioid. Kemudian ada agen anestesi juga selama sesar, itu akan berpengaruh terhadap depresi neurologikal, depresi dari sistem saraf, respiratory dan functions dari otot. Nah, di sini ada antikoagulan, warfarin. Jadi warfarin yang diberikan dalam kehamilan akhir bisa menyebabkan gangguan hemostatis pada bayi. Gangguan hemostatis ya, keseimbangan cairan ya antara interseluler dan ekstraseluler. Dan bisa mempengaruhi pendarahan serebral juga warfarin ini, bahaya. Oke, jadi kesimpulannya pada tahapan ini adalah tahapan stage dari gestation adalah fertilization, organogenesis, photogenic stage, and delivery ya. Di sini bisa dibaca lebih lengkap dengan waktu-waktu tertentu, dan di situ ada obat-obatan yang berpengaruh yang harus diwaspadai dan diawasi kita bersama. Lalu banyak ya sebenarnya malformasi yang terjadi yang selama kehamilan karena obat kayak gitu. Tapi kejadian-kejadian itu tidak secara persentase tidak banyak. Entah karena terlaporkannya sedikit atau apa ya, tapi secara di dunia hanya sekitar 2-3% yang mengalami malformasi ini karena obat ya. Nah, ini kan kasihan calon-calon bayi yang mengalami gagal ya. Karena apa? Karena kesalahan dalam pengobatan. Nah, ini penting sekali. Kemudian ini adalah salah satu contoh obat ya, diethylstilbestrol. Nah, yang akan kita bahas bahwa many drugs produce birth defects. Jadi banyak obat yang bisa menimbulkan cacat kelahiran ketika diberikan secara eksperimental ya dengan animals pada dosis tinggi. Tapi this doesn't necessarily mean bahwa they are teratogen in humans. Tidak dapat disamakan ketika dia menimbulkan teratogen atau kerusakan pada animal ya di percobaan, belum tentu menyebabkan teratogen pada manusia dalam dosis terapi. Cuman tetap harus diwaspadai. Nah, gangguan cacat dari fetal itu biasanya terjadi kan tadi 2-3%, kecil sekali kasusnya. Teman kan kalau yang jadi korban gak enak gitu ya. Tidak bisa dibalikkan lagi. Bagaimana dia kalau dia hidup, kasihan. Kemudian secara lanjut bahwa effect of the fetus may take several years to become clinically manifest. Obat-obat yang ternyata mempengaruhi fetus ternyata itu baru bisa diamati setelah beberapa tahun, baru nyata efek kliniknya. Contohnya ini yang tadi saya bilang, kita akan belajar tentang diethylstilbestrol yang dulunya pada tahun 1940 dia digunakan untuk mencegah miscarriage, ini keguguran, dan preterm birth, yaitu kelahiran prematur. Tadinya digunakan untuk itu. Dan ternyata pada tahun 1971 dia diteliti ternyata berhubungan dengan terjadinya adenokarsinoma pada vagina seorang anak yang dulu ibunya dikasih obat ini selama kehamilan. Jadi efeknya sangat lama sekali. Penelitiannya baru tahun 1971 baru terbukti obat ini berbahaya. Hampir 30 tahun. Nah, begitulah. Artinya penelitian ini akan sulit sekali juga diamati.
sama seperti penelitian pada obat anak, sehingga harus hati-hati bijak menggunakan obat. Seperti itu ya. Jadi kalau dari pabrik farmasinya awalnya merilis data-data yang masih belum update karena waktunya belum mengizinkan, sudah dipakai dokter, sudah dipakai bidan, dan sudah diserahkan juga oleh apoteker, ternyata setelah diteliti bisa menimbulkan bahaya. Itulah gunanya evaluasi dari obat dari perusahaan-perusahaan farmasi atau peneliti farmasi tentang obat. Seperti itu. Obat ini juga bisa mengganggu dari uterus ya, bisa menyebabkan T-sep uterus. Nah, bentuknya menjadi abnormal tentunya pada genital tract-nya. Dan dia bisa meningkatkan meningkatkan kehamilan ektopik. Nah, ini penting, apa tuh, bisa disebut juga kehamilan semu lah. Kehamilan semu, jadi pembuahannya tidak terjadi di rahim, di luar rahim, yang banyak terjadi di tuba falopi. Ya, kalau tadi dari struktur di atas tadi, dia malah pembuahan nempelnya di tuba falopi, bisa juga di rongga perut, malah di ujung serviknya, gitu. Jadi tidak sempurna pada tahap proses implantasi, sehingga menghasilkan kehamilan yang ektopik. Ya, kalau bisa dibilang palsu, hamil tapi palsu. Bisa bahaya ini ya, bisa menyebabkan pendarahan. Demikian bahayanya obat-obat ini ya. Obat ini adalah diethylstilbestrol yang harus kita waspadai. Semacam penguat kandungan padahal ya. Oke, jadi beberapa titik poin yang kita pelajari bahwa insidence yang terjadi yang menyebabkan abnormalitas pada kelahiran sekitar hanya 2-3%. Tapi jumlah ini tentunya belum bisa dipastikan apakah benar-benar diteliti secara keseluruhan atau tidak. Bisa saja lebih besar. Kemudian lingkungan dan faktor genetik juga berpengaruh terhadap efek obat, dan juga maternal disease bisa mempengaruhi dari fetus, dan perlunya studi yang lebih relevan antara animals dengan manusia gitu ya, karena apa yang dipelajari di animals belum tentu langsung bisa diekstrapolasi pada manusia. Efek yang mungkin tertunda yang sudah terjadi adalah obat diethylstilbestrol di sini ya, pada ya contoh tadi, dan diperlukan penelitian lanjut yang lebih dalam lagi. Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang farmakokinetik yang berhubungan dengan kehamilan. Obat itu bisa berefek macam-macam ya, berubah-berubah. Apalagi ibu hamil tuh kondisinya macam-macam, belum secara psikis, belum secara bodinya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, hamil tapi kurus. Ada yang hamil habis itu gemuk banget, bundar. Nanti adik-adik akan mengalaminya. Jadi secara farmakokinetik, prinsipnya apa? Obat mengalami fase absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme, kemudian ekskresi. Nah, pada ibu hamil nih, terjadi apa? Penurunan kecepatan pengosongan lambung, penurunan mortalitas small intestinal. Tetapi vomiting, kecenderungan untuk muntah, dia itu tinggi. Kemudian akibatnya apa? Ketika obat diabsorpsi, dia akan tentunya mengalami penurunan absorpsi, dan kondisi lainnya adalah terjadi peningkatan volume distribusi karena volume darah dan volume airnya meningkat, sedangkan kondisi lain penurunan konsentrasi plasma albumin di sini ya. Nah, efeknya apa? Pada jumlah konsentrasi obat bebas yang ada di dalam darah menjadi lebih sedikit, jadi itu akan berpengaruh juga setelah didistribusikan. Kemudian di metabolisme oleh hati menjadi lebih cepat lagi. Kemudian akan diekskresikan oleh ginjal ya, karena dan ini akan semakin cepat kecepatan clearance-nya karena terjadi peningkatan aliran darah pada ginjal, sehingga ekskresinya akan semakin meningkat obat. Itu prinsip utamanya. Pada tahapan absorpsi tadi, yaitu pengosongan lambung dan motilitas dari small intestine ya, itu menurun. Sehingga diperlukan obat yang butuh rapid action. Butuh cepat rapid action, belum mengalami tantangan dengan ibu-ibu hamil yang mudah mual, muntah kayak gitu ya. Nah, ini sehingga obat-obat oral akan menjadi tantangan pada tahapan absorpsi. Absorpsinya menurun kecepatannya ya.
Lalu pada tahap distribution, seperti yang kita bilang tadi, terjadi peningkatan volume distribusi karena adanya air ya, sehingga banyak ibu-ibu hamil itu mengalami udem pada kaki gitu ya, pada telapak kaki biasanya udem karena peningkatan volume distribusi. Jadi dari pregnancy, the blood volume juga meningkat gitu ya, sepertiganya meningkat. Nah, apa efeknya bagi obat? For water soluble drugs, this increase the apparent volume of distribusi. Jadi untuk obat-obat yang larut air akan meningkatkan volume distribusi semu dari obat. Meskipun clearance dari obat itu tidak terlalu berubah. Jadi waktu tes tengahnya akan menjadi lebih lama karena dia konsentrasi plasma albumin turun, obat bebasnya banyak. Nah, itu akan membuat menjadi lama. Kemudian ikatan plasma protein, konsentrasi ikatan protein plasma juga turun, dan terjadilah kompetisi binding site antara obat sama senyawa-senyawa endogen yang lain ada dalam tubuh, biasanya hormon kayak gitu, sehingga konsentrasi obat bebasnya meningkat juga ya, lebih lama, dan clearance-nya juga ternyata menjadi lebih cepat lagi. Bagaimanapun konsentrasi dari obat bebas biasanya tidak berubah, karena apa? Distribusi dari volume yang besar dari obat bebas itu. Nah, jadi seperti itu prinsipnya. Tapi tentunya untuk monitoring ini akan sangat sulit sekali ya, karena ketidakpastian kondisi antara clearance dan metabolismenya. Oke. Kemudian memasuki fase metabolisme. Metabolisme obat pada ibu hamil, terutama di sini ya, by the pregnant liver meningkat ya. Karena apa? Adanya peningkatan induksi enzim. Juga dimungkinkan karena level hormon yang meningkat. Level hormon meningkat, metabolismenya jadi meningkat, induksi enzimnya ya, karena ikut meningkat juga. Nah, sehingga obat akan semakin cepat termetabolisme. Di sini dikatakan liver blood flow does not change. Jadi aliran darah di liver tidak berubah. This may lead to an increased rate of elimination of the drug. Tapi kecepatan metabolismenya tinggi, jadi akan meningkatkan juga eliminasi dari beberapa obat. Contohnya theophylline. Karena aktivitas enzimnya juga menjadi tinggi. Seperti itu. Kemudian terakhir pada tahap renal excretion. Karena tadi aliran darah pada ginjal meningkat, tentunya akan mempengaruhi renal excretion yang juga semakin meningkat. Menjadi 2 kali lipat ya. Karena disebabkan juga oleh glomerular filtration-nya juga meningkat selama kehamilan. Ya, biasanya nanti sering buang air kecil kayak gitu ya, akan semakin keluar. Ini justru untuk membantu supaya mengeluarkan toksin-toksin dari obat, sisa-sisa dari obat. Obat bebasnya banyak di dalam tubuh, tapi dia cepat keluar juga, sehingga nanti frekuensi minum obatnya akan diperhatikan, jadi menjadi lebih dekat ya, tergantung nanti karakter dari obatnya. Dan ini adalah contohnya obat-obat yang mengalami fase eliminasi yang cepat, yang sudah terdokumentasi secara penelitian, yaitu digoxin, lithium, ampicillin, cefalexin, gentamicin. Dan ya, adanya antibiotik, ada mood stabilizer, dan ada untuk obat jantungnya. Jadi sebagai key points bahwa obat berefek berbeda-beda karena ada perubahan farmakokinetik yang terjadi pada ibu hamil atau menyusui ya, udah hamil sambil menyusui lagi kan, kadang-kadang ada yang gitu. Kemudian terjadi peningkatan volume distribusi, metabolisme hepatik juga, dan ekskresi dari renal juga, dan yang cenderung menurunkan konsentrasi obat ya, karena dia tadi itu dikeluarkannya banyak, ekskresinya sebenarnya dia cenderung menurun, tapi tadi tidak bisa dimonitor secara pasti. Kemudian penurunan plasma albumin juga terjadi, dan ini akan dibandingkan dengan rasio dari obat bebas di dalam plasma, karena tidak terjadi ikatan antara obat bebas sama albuminnya, begitu, sehingga banyak obat bebas nanti yang di dalam plasma, dan ini bisa bersifat toksik juga kalau tidak cepat dikeluarkan.
dan untungnya ditolong oleh fase ekskresi yang cepat. Begitu. Jadi seimbang sebenarnya. Begitulah Sang Kuasa menciptakannya. Lalu bagaimana persiapan dalam masa-masa kehamilan? Tentunya dari masa kehamilan dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada trimester pertama, trimester kedua, di situ ada trimester ketiga dengan waktu-waktunya seperti ini. Nah, ini harus hati-hati ya. Harus seimbang dan harus aman. Ya, karena tidak bisa dibandingkan efek-efek terhadap human fetus dengan ketika di penelitian terhadap hewan. Jadi percobaan terhadap obat baru itu harus hati-hati, dimulai dari low dose terapi dulu. Ya, dan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Begitu ketika dokter atau nanti bidan memberikan obat. Kenapa? Karena fetus itu sangat sensitif terhadap efek-efek obat, terutama dalam trimester pertama. Ini ya perlu digarisbawahi bahwa dalam trimester pertama ini adalah fase kritis ya. Sampai 12 minggu. Nah, ini hati-hati. Oke. Jadi poin-poin yang kita dapatkan adalah dalam persiapan harus seminimal mungkin, jangan banyak-banyak dengan resepin obat. Kemudian gunakan smallest effective dose, dosis efektif yang paling kecil supaya minimalkan efek obat. Kemudian ingat bahwa fetus itu sangat sensitif pada fase first trimester atau trimester pertama. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam pemberian persiapan obat pada ibu hamil dan menyusui. Kita ambil contoh di sini ada pada obat antimikroba. Nah, biasanya sering banyak nih obat ini digunakan. Antibiotik yang paling aman selama kehamilan itu golongan penisilin dan cefalosporin. Penisilin ini contoh misalnya ada amoxicillin. Kemudian cefalosporin ada cefadroxil, ada cefixim, ada ceftriaxone, ada banyak lagi, nanti bisa dicari. Kemudian trimetropin ternyata secara teori teratogen dia. Nah, kenapa dia? Karena sebagai asam folat antagonis ya. Kemudian golongan aminoglikosid bisa menyebabkan ototoxicity, jadi pada telinga dia. Dan there is minimal experience in pregnancy with the fluoroquinolone ya. Jadi terhadap obat-obat antibiotik golongan fluoroquinolone, contohnya ciprofloxacin, hati-hati ya, sebaiknya dihindarkan saja dan karena masih sedikit sekali buktinya keamanannya. Kemudian erythromycin itu cenderung aman. Is probably mungkin cenderung aman. Jadi lebih baik kalau nggak butuh antibiotik jangan kasih antibiotik. Di sini contohnya ya, metronidazole dia tuh secara penelitian terbukti teratogen pada hewan, tapi pada manusia bukti-bukti itu belum terlalu nyata, sehingga masih beberapa digunakan karena lebih mementingkan keberhasiatannya dibandingkan resikonya. Dan perlu digarisbawahi juga agen-agen antiviral should be avoided ya, sebaiknya jangan digunakan selama masa kehamilan karena akan berbahaya. Kemudian falciparum malaria juga bisa meningkatkan kematian pada saat-saat kehamilan. Dan untungnya ya, dosis-dosis standar regimen secara intravena maupun oral dari quinine sebagai anti malaria itu aman selama masa kehamilan. Jadi ketika nanti mengatasi obat ibu hamil itu pakai quinine itu aman ya, baik yang injeksi intravena maupun secara oral. Itu adalah contoh dari antimikroba ya. Yang selanjutnya adalah analgesik ya. Analgesik di sini adalah analgesik opioid, itu ternyata berbahaya, bisa menembus plasenta. Nah, contohnya petidin ini bisa menyebabkan depres dari fetal respiratory, depres pernapasan dari fetal, dan bisa menghambat dari pernapasan normal ya pada fetal. Nah, jika seorang ibu bergantung pada opioid berpengaruh juga pada fetusnya, dan ini akan berakibat fatal juga. Bisa menyebabkan tremor, iritasi, diare, vomiting ya.
dan biasanya digunakan untuk mengatasinya dia menggunakan chlorpromazine. Lalu misalnya untuk analgesik paracetamol dan analgetik antipiretik ya, paracetamol ini itu lebih dipilih dibandingkan aspirin. Ini lebih aman gitu ya. Lalu bagaimana dalam kasus ketika ada systemic anti-inflammatory action yang dibutuhkan, misalnya untuk kasus rheumatoid arthritis nih, ibu-ibunya mengalami rheumatoid arthritis, yang digunakan adalah cenderung ibuprofen, obat pilihannya. Nah, jadi beda kondisi, beda juga obatnya. Meskipun NSAID atau contohnya nih ibuprofen itu bisa menyebabkan konstriksi dari ductus arteriosus, tapi kita lihat kemanfaatannya. Dilihat waktu rentang penggunaannya jangan terlalu lama. Seperti itu. Ini adalah sesi pertama dan akan dilanjutkan dengan sesi kedua mengenai obat-obat golongan obat yang lain yang berpengaruh terhadap ibu hamil dan menyusui. Demikian, jangan lupa menyaksikan sesi keduanya.